Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-temanku pendidikan fisika semester 5 yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Pendidikan yang berjudul Populasi dan Sampel. Nah, untuk populasi ini berasal dari kata bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ini menurut Bapak Sugiono. Selanjutnya ada juga menurut pakar ilmuwan yang lain, yaitu menurut Nazir, mengatakan bahwa populasi adalah berkenaan dengan data, bukan barang atau bendanya. Mungkin ada juga dari yang lain oleh Nawawi yang menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu pendidikan. Kemudian dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, berdasarkan batasannya, populasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, populasi teoritis, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian, agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 tahun sampai 40 tahun, program S1, jalur tesis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah populasi yang tersedia, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, populasi digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kedua, populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif atau mewakili. Nah, adapun alasan-alasan penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel adalah berikut ini. Yang pertama, ukuran populasi. Nah, dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual, karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah biaya. Nah, besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki, dan semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan, lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Yang ketiga adalah masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas, akan lebih efisien jika kesimpulan ini menggunakan penelitian sampel. Kemudian yang keempat adalah percobaan yang sifatnya merusak. Banyak
Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon yang diuji kekuatannya. Karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Yang kelima adalah masalah ketelitian. Adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketelitian ini sangat berpengaruh penting ketika kita menyampaikan atau menarik kesimpulan dari sebuah penelitian. Karena kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang sudah kita dapat itu, kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Yang keenam adalah masalah ekonomis. Pertanyaan selalu diajukan oleh seorang penelitian, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan atau enggak dengan biaya, waktu, tenaga yang telah dikeluarkan. Mungkin kebanyakan sebelum melakukan penelitian itu kita rank atau kita tulis dulu apa saja, mungkin waktunya berapa lama, biaya yang diperlukan apa saja, kemudian tenaga siapa saja yang dibutuhkan. Itu kan diperinci terlebih dahulu agar kita tahu seberapa besar pengeluaran atau pemasukan yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya menurut Narbuko dan Abu, petunjuk-petunjuk untuk mengambil sampel yang pertama adalah daerah generalisasi. Yang penting di sini adalah menentukan dahulu luas populasinya sebagai daerah generalisasi, selanjutnya barulah menentukan sampelnya sebagai daerah penelitiannya. Di sampling itu yang penting adalah kalau yang diselidiki hanya satu kelas saja, jangan diperluas sampai kelas-kelas lainnya, apalagi menyimpulkan untuk sekolah-sekolah lain. Nah, ketika kita sudah fokus kepada satu kelas saja, jangan sampai kita mencampur adukan kelas lain yang belum melakukan penelitian itu dengan kelas yang sudah melakukan penelitian. Karena apa? Ketika kita mencampurkan jadi satu, yang sudah kita ajak penelitian kan sudah mengikuti materi, mungkin sudah setengah perjalanan, kemudian kita mencampur adukan kelas lain yang belum sama sekali, kan nanti jadinya nggak sinkron gitu. Terus kemudian yang kedua adalah pengesahan sifat-sifat populasi dan ketegasan batas-batasannya. Nah, bila luas populasi tadi sudah ditetapkan, harus segera diikuti penegasan tentang sifat-sifat populasinya. Nah, penegasan ini sangat penting bila menginginkan adanya validitas dan reliabilitas bagi penelitinya. Kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber informasi tentang populasi. Untuk mengetahui ciri-ciri populasinya secara terperinci dapat diperoleh melalui bermacam-macam sumber informasi tentang populasi tersebut. Misalnya, sensus penduduk, dokumen-dokumen yang disusun oleh instansi dan organisasi-organisasi seperti pengadilan, kepolisian, kantor kelurahan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini ada 5 ya teman-teman dan bapak yang terhormat, tapi yang 2 belum tercatatnya. Yang keempat ini adalah menetapkan besar kecilnya sampel. Mengenai berapa besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk sebuah penelitian, memang tidak ada ketentuan yang pasti. Yang kelima adalah menetapkan teknik sampling. Nah, teknik ini biasa disebut dengan biased sample, yaitu sampel yang tidak mewakili populasi atau disebut juga dengan sampel yang menyeleweng. Pengambilan sampel yang menyeleweng disebut biased sampling, adalah pengambilan sampel yang tidak dari seluruh populasi tetapi hanya salah satu golongan populasi saja. Tetapi generalisasinya dikenakan kepada seluruh populasi. Contohnya, misalnya mengadakan penelitian tentang penghasilan rata-rata orang di Indonesia yang diambil sampel yang hanya orangnya itu notabene kaya, atau mungkin yang di bawah standar atau miskin. Dengan sendirinya akan mengakibatkan adanya kesimpulan yang menyeleweng atau disebut biased conclusion. Nah, selanjutnya adalah keuntungan kita ketika menggunakan sampel. Yang pertama, memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan populasi. Yang kedua, penelitian lebih efisien, dalam arti menghemat uang, waktu, dan tenaga. Kemudian yang ketiga adalah lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Ya, ini sangat penting karena sering dialami oleh staf bagian pengumpulan data mengalami kelelahan sehingga pencatatan tidak akurat. Kemudian yang keempat adalah penelitian lebih efektif.
Jika penelitian bersifat destruktif atau merusak yang menggunakan spesimen atau hemat dan biasa dijangkau tanpa merusak semua bahan yang ada serta bisa digunakan untuk menjaring populasi yang jumlahnya banyak. Kemudian selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber dan data sebenarnya. Kemudian ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama, sampel acak atau random. Nah, nomor 2 itu adalah pengertiannya. Random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, ini ada juga macamnya, sampel acak sederhana atau random. Ini adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, ini juga ada dibedakan juga. Yang pertama, sampel acak sederhana, teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua, sampel acak distratifikasikan. Nah, teknik ini biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Misalnya sekolah, terdapat beberapa tingkatan kelas. Jika tingkatan dalam populasi diperhatikan, mula-mula harus dipastikan strata yang ada. Kemudian tiap strata diwakili sampel penelitian. Kemudian selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, dan 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, 700 orang lulusan SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMA, dan SMP. Yang keempat, cluster sampling atau area sampel. Teknik ini digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan mandiri dan dari kelompok atau klaster. Misalnya, penelitian dilakukan terhadap populasi pelajar SMA di suatu kota. Untuk itu, random tidak dilakukan secara langsung pada semua pelajar, tetapi pada sekolah atau kelas sebagai kelompok atau klaster. Nah, selanjutnya adalah non-probability non-random sampling atau sampel tidak acak. Adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ini terdapat teknik-teknik sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis. Adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Kemudian yang keempat adalah sampling purposive, adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian yang terakhir adalah sampling snowball, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Jumlah ukuran sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Nah, menurut Roscoe, memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 50 adalah
tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel seperti pria atau wanita, junior atau senior dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori rapat. Untuk tiap kategori adalah tepat maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah dalam penelitian multivariate atau termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang ditanyakan, bisa tambahkan di kolom WhatsApp, nanti kita diskusikan bersama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.